Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video penelitian kami yang berjudul Analisis Variasi Komposisi Bahan pada Karakteristik Bioplastik Sagu Anti Lengket. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Joshua Sihaan dan teman saya Slamet Reza Nasrullah, dan kami dari SMA Negeri 3 Jayapura, Provinsi Papua. Torang bisa. Pernahkah kalian mendengar bioplastik berbahan sagu? Pernah? Sudah ada kok. Tapi, pernahkah kamu mendengar bioplastik berbahan sagu yang anti lengket? Anti lengket? Mana bisa? Sagu kan lengket. Nah, penasaran? Mari simak video berikut ini. Potensi tanaman sagu banyak ditemukan di bagian Indonesia Timur. Begitupun inovasi yang banyak dibuat berupa produk bioplastik berbahan sagu. Namun, pembuatan bioplastik dengan menggunakan sagu masih dikurang efektif oleh sebagian orang karena sifat sagu yang cenderung lengket, serta komposisi bahan-bahan yang tidak sesuai dalam pembuatannya. Komposisi bahan akan menjadi kunci utama untuk menghasilkan produk yang bermutu. Oleh karena itu, dengan menganalisa komposisi bahan dalam pembuatannya, nantinya akan didapatkan bioplastik sagu anti lengket. Maka, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana komposisi dan uji kualitas variasi bahan untuk mendapatkan bioplastik sagu anti lengket. Serta, tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan komposisi bahan utama padi sagu dan bahan campuran lainnya dalam pembuatan bioplastik sagu anti lengket, serta kualitas variasi bahan. Nah, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif dan eksperimen yang bertujuan untuk mendapatkan komposisi bahan pada karakteristik bioplastik sagu anti lengket. Sebelum memulai percobaan, siapkan alat dan bahan. Prosedur kerja pertama kali adalah pembuatan pati sagu. Sagu dijemur di bawah sinar matahari hingga kering, lalu haluskan hingga menjadi pati. Selanjutnya, membuat molaritas natrium asetat 0,5 dan 1 molar, serta kadar asam asetat 5% dan 10% sebagai campuran dari larutan. Setelah itu, mencampurkan semua bahan sesuai komposisi variasi bahan. Selanjutnya, letakkan gelas beker di atas hot plate dengan suhu kurang lebih 400 derajat Celcius hingga larutan menjadi homogen dan mengalami gelatinasi. Setelah larutan mengalami gelatinasi, tuangkan larutan tersebut di atas kertas aluminium foil berukuran 20 x 20 cm. Ratakan, lalu keringkan kurang lebih 3-4 hari dalam suhu ruangan. Selanjutnya, pisahkan bioplastik dari aluminium foil sehingga akan dihasilkan lembaran bioplastik yang belum diolah menjadi kemasan. Setelah itu, kita masuk pada pengujian bioplastik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dari setiap variasi beban yang telah dibuat. Metode yang digunakan yaitu menambahkan beban sebanyak-banyaknya di atas lembaran bioplastik hingga robek. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui laju kelarutan dari semua variasi komposisi bioplastik di dalam air. Metode yang digunakan yaitu dengan memberi sampel bioplastik dari semua variasi dengan memasukkan sampel tersebut ke dalam gelas berisi air. Pengujian biodegradabilitas bertujuan untuk mengetahui laju degradasi bioplastik sehingga dapat diperkirakan
berapa lama waktu yang dibutuhkan bioplastik hingga terurai. Sampel bioplastik dimasukkan ke dalam tanah dengan menjaga kestabilan suhu dan kelembapan. Kesimpulan yang kami dapatkan, variasi komposisi bahan berpengaruh terhadap bioplastik yang dihasilkan. Penggunaan natrium asetat, bioplastik yang dihasilkan cenderung memiliki sifat kaku, kemudian tebal dan anti lengket. Penggunaan variasi asam asetat, bioplastik yang dihasilkan cenderung memiliki sifat lebih lengket, kemudian tipis dan mudah robek. Pada uji kekuatan beban didapatkan bahwa variasi natrium asetat lebih baik daripada asam asetat pada uji kekuatan air. Pada uji ini, sagu dan maizena sebagai acuannya. Semakin banyak sagu, maka uji larutan dalam air akan semakin lama. Uji biodegradabilitas. Penggunaan variasi natrium asetat lebih baik daripada asam asetat. Karena hati tidak pernah mengajarkan tentang ukuran yang relatif baik atau buruk, dan komposisi itu akan menemukan titik sempurna jika kamu ada di dalamnya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.